Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari kota Roma, Italia, saya Romo Yosef menyampaikan salam kepada Anda semua. Doa saya juga tidak lupa untuk para penonton video Bible Learning, pencinta firman Tuhan dari Indonesia, dari Malaysia, Timur Leste, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Flores sampai NTT. Dimanapun Anda berada, saudara-saudara, doa saya untuk Anda. Saya berharap, saya berdoa semoga tangan Tuhan merenda kehidupan kita. Kelak nanti suatu saat kita bisa melihat indahnya pelangi kasih Tuhan ketika janji-janji Tuhan menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau Anda lihat mata saya masih bengep, saya baru aja nangis sendirian. Nangis kenapa Romo? Siapa yang ngomelin? Siapa yang gebukin Romo? Enggak ada yang ngomelin, enggak ada yang gebukin saya. Saya lagi nangis haru karena saya sekarang akhirnya setelah tahun 2008 saya menjejakkan kaki pertama kali di Roma. Saya belajar kitab suci sampai tahun 2012 dan saya nggak pernah balik lagi. Hari ini saya balik lagi ke kota Roma. Maka dari itu ada kejutan buat Anda semua saudara-saudara. Ada dua. Kalau di Roma itu botol minumnya sekarang keren. Kayak begini packagingnya. Anda pilih yang ini, yang A atau yang B. Oke? Anda pilih yang A atau yang B. Silakan ditulis di kolom komen ya. Anda pilih A atau pilih B. Karena di balik botol-botol ini, saya akan menunjukkan dua kekuatan saya selama di Roma. Dua firman Tuhan yang saya pegang betul-betul sampai hari ini. Dan itulah yang membuat saya bisa menikmati janji-janji Tuhan. Silakan ya, yang A atau yang B. Anda tim A atau tim B, tulis di kolom komen. Saudara-saudaraku, terima kasih Anda nulis di kolom komen. Jangan lupa kasih like juga. Jadi tadi sore saya jam 7. Kan kalau jam 7 di Eropa kalau musim panas masih terang ya. Saya mendarat dari perjalanan Santo Paulus dari Athena ke Korintus, ke Berea, Neapolis, Tesalonika. Akhirnya hari ini saya pergi ke Roma. Kenapa Roma, Romo? Satu, Porta Santa pasti. Yang kedua, karena Rasul Paulus memang setelah karyanya dia pergi ke Roma dan wafat di Roma. Saudara-saudaraku, tadi begitu sampai ke airport Fiumicino, begitu mendarat saya sih masih asing karena setelah tahun 2008 sampai 2012 itu hari ini sudah sangat berubah. Tapi begitu tadi keluar dari airport, saya geret-geret koper saya bersama rombongan. Di situ mulai tek. Karena waktu itu saya sendirian saudara-saudara. Tahun 2008 betul-betul sendirian dari Indonesia. Transit di Malaysia, lalu ke Dubai. Transit lama banget, lalu sampai ke Fiumicino. Dijemput dulu Frater Ricky. Masih sama-sama nggak tahu apa-apa. Kita berdua-dua. Dia jemput saya di bandara. Saya pergi naik taksi ke tempat asrama tinggal Romo Frater Ricky waktu itu tahun 2008. Lalu saya lihat jalan-jalannya ya masih sama seperti dulu. Saya jadi ingat saudara-saudara. Dulu saya kan umur 30 ya. Masih muda dulu. Pikiran otak masih encer. Tenaga masih pol-polan. Berjuang betul-betul bersama Tuhan. Belajar kitab suci. Belajar bahasa Yunani, Ibrani, Aram, Arab. Kemudian juga belajar bahasa Jerman, bahasa Itali. Waduh, kayaknya dulu ya waktu belajar gitu saya tuh bingung. Tuhan, saya tuh belajar gini buat apa sih? Emangnya ntar ngaruh apa? Memangnya ntar kepake apa? Waktu itu saudara-saudara, saya kalau di Italia tuh saya nggak bisa lihat gereja. Semua gereja di Italia kan bagus. Pokoknya kalau saya lagi berangkat kuliah gitu ya, naik bis dulu mah. Ada gereja saya masuk, ada gereja saya masuk.
Kan kalau gereja di Roma itu kan hampir 500 meter atau 100 meter bahkan ada gereja. Pokoknya saya masukin, saya cuma Tuhan, Tuhan, Engkau telah mengubah seorang anak bodoh bisa dapat beasiswa ke Roma. Pasti semua bukan alasan, tanpa alasan. Pasti Engkau mau menunjukkan Tuhan. Saya selalu berdoa kayak gitu. Mungkin karena saking takut ya. Takut bener karena saya bodoh harus masuk kampus yang luar biasa berat seperti itu. Pokoknya nggak tahu udah berapa gereja saya kunjungin, saya masukin. Udah berapa ribu ucapan doa permohonan, pujian, syukur, penyerahan semua saya doain. Jadi itu yang membuat saya terharu. Karena ada begitu banyak doa-doa yang dulu saya katakan pada Tuhan, betul-betul sekarang nih tahun 2025, betul-betul dijawab sama Tuhan. Saya baru ngerti nih, jalinan kasih Tuhan, Tuhan sedang merenda itu baru jadi bentuknya itu sekarang ini. Kalau dulu waktu masih dibentuk sih, wah itu teriak-teriak. Waktu masih digencet sana, gencet sini, teriak-teriak mulu, protes mulu. Tapi sekarang betul Tuhan itu setia pada janjinya buat hidup saya. Saya nggak pernah bayangin sekarang saya jadi ketua komisi kerasulan kitab suci. Saya punya channel YouTube Bible Learning. Saya bisa punya rumah teduh Suryo. Saya jadi dosen pengajar kitab suci. Saya jadi macam-macam luar biasa. Dulu nggak kepikir. Waktu minta saya nggak bayangin Tuhan kasih sampai sedahsyat ini. Janji Tuhan betul-betul indah dalam hidup saya. Maka dari itu saya mau memperkenalkan nih 2 ayat kitab suci, 2 teks kitab suci yang betul-betul bisa menjadi kekuatan saya. Saya pegang waktu itu, betul-betul saya pegang sampai akhirnya janji Tuhan menjadi ya dan amin dalam kehidupan saya. Saya mau buka yang A dulu ya, yang ini nih. Roma, aqua senza bolle. Ini kalau Anda lihat ini kan ada Kolosium, ini ada Vatikan, ini ada Basilika Santo Paulus, sorry. Ini Santo Petrus, ini Santo Paulus, ini Kolosium. Ini yang A. Di balik botol A ini ada satu teks kitab suci dari Ayub bab 23 ayat 10. Itu betul-betul pegangan saya. Itu menjadi moto hidup saya sampai hari ini. Karena di situ dikatakan Ayub berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dulu ketika baca teks ini, saya coba memahami Ayub. Ini kan teks dari Ayub. Ayub lagi protes sama Tuhan. Ayub sedang membela dirinya di hadapan Tuhan. Ayub sedang mencari alasan kenapa hidupnya berat. Kenapa kok banyak ujian dalam hidupnya. Cocok banget sama Romo Yosef waktu tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Itu ujian mulu. Bukan sekedar ujian pelajaran sih. Tapi ujian hidupnya juga kencang banget waktu itu. Mengerikan waktu itu. Waktu itu saya nggak tanpa sengaja. Saya kan aduh Tuhan kok hidup saya berat banget ya. Kalau belajar bahasa tuh tiba-tiba sampai mimisan. Orang lain mah jalan-jalan saya mah belajar. Belajar kosakata, ngafalin vocabulary, ngafalin grammar bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Bayangin jam 8 sampai jam 11 belajar bahasa Ibrani. Terus 15 menit istirahat, pindah kelas, belajar bahasa Yunani. Itu yang ini aja masih nggak tahu itu apa. Udah ditambah lagi bahasa yang lain setiap hari seperti itu. Selama 4 tahun. Saya belajar kayak gitu. Tadi saya teriak sama Tuhan, Tuhan saya belajar begini buat apa sih? Emangnya umat saya butuh apa? Tapi luar biasanya saudara-saudara, sekarang saya baru ngerti. Ternyata teks-teks kitab suci yang saya pelajari dari bahasa-bahasa asli, sekarang saya kalau baca kitab suci, apalagi kalau ngerti bahasa aslinya, saya jadi tahu apa maksud, apa pesan yang sesungguhnya. Di balik bahasa-bahasa terjemahan, di balik kerumitan-kerumitan teks-teks yang sulit untuk dipahami,
Di balik benda-benda, kata-kata, ungkapan-ungkapan, simbol-simbol yang mungkin bagi bagian banyak orang bingung. Tapi untung Tuhan, dulu saya belajar sungguh-sungguh, sekarang saya ngerti. Kalau baca kitab suci saya jadi lebih paham daripada orang lain. Dan juga sekarang kalau saya menjelaskan, mewartakan firman itu, mengajarkan kepada orang-orang lebih mudah dipahami karena saya tahu akarnya bagaimana. Nah, waktu itu Ayub, bayangin Ayub bab 23 itu sedang berkeluh kesah. Keluh kesah Ayub begini. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangan Tuhan menekan aku sehingga aku mengadu. Ya dulu itu yang saya alami. Ya gimana nggak tertekan, pelajarannya berat banget semuanya. Semoga aku tahu mendapatkan Tuhan dan boleh datang ke tempat Ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Pernah nggak Anda kayak Ayub? Tuhan, kalau aku ketemu sama Tuhan, aku akan bongkar, aku akan cerita perkaraku, masalahku, sakit penyakitku, problemku, hutang-hutangku. Tapi di mana Tuhan dalam penderitaanku? Begitu kata Ayub. Maka Ayub berkata di ayat 10, cakep banget. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan keluar seperti emas. Jadi di balik cobaan-cobaan hidup kita, di balik semua perkara-perkara yang rumit-rumit, di balik semua masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan, kita yakin aja sama Tuhan. Tuhan tahu kok jalan hidupku. Artinya apa? Tuhan tahu di mana porsiku, di mana batasku, sampai sejauh mana daya tahanku. Kalau Tuhan mau menguji aku, sekarang ini menguji aku dengan berbagai macam cobaan-cobaan, perkara yang berat-berat, Tuhan itu yakin sama aku bahwa aku akan keluar seperti emas. Artinya keluar sebagai pemenang, keluar tanpa menjadi orang kalah. Dan sekarang, dulu waktu belajar kan saya ngoceh-ngoceh, saya protes, wah saya ngiri sama orang lain. Enak ya hidup lu ya, bisa jalan-jalan, gue belajar. Dulu kayak gitu ngocehnya. Tapi sekarang, Tuhan terima kasih, Engkau menguji aku secara luar biasa, tekanan demi tekanan. Sehingga aku menjadi pribadi yang kuat. Aku menjadi pribadi yang lebih peka. Aku menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan. Karena didikan Tuhan, karena tempaan Tuhan. Mungkin kalau dulu gak ditempa belajar sampai kayak gitu, gak akan pernah saya bangun setiap 4:30 pagi bikin video kayak gini. Ngajar pagi, siang, malam, Selasa sampai Jumat, Sabtu, Minggu masih seminar. Mungkin udah berhenti kapan-kapan. Tapi tempaan Tuhan selama hidup saya di kota Roma, ternyata sekarang jadi indah. Itu yang saya syukuri, itu yang bikin saya menangis kemarin saudara-saudaraku. Itu yang botol A. Siapa yang pilih A? Ingat-ingat ya, catat di kolom komen. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Tuhan udah yakin kok dengan cobaan-cobaan yang kita alami ini, pasti kita bisa keluar sebagai pemenang. Keren gak? Pegang ayat itu. Apalagi kalau Anda lagi cobaannya lagi banyak, masalahnya lagi bejibun, perkaranya lagi, waduh kayak benang kusut, pegang itu. Tuhan tahu kok sejauh mana batas hidupku, daya tahanku semana. Tuhan sudah tahu aku akan bisa melewati itu semua. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, yang di botol B ini. Ini ada satu perikop yang saya yakin Anda sudah kenal sebetulnya. Jadi ayat-ayat emasnya Romo Yosef itu bukan yang asing-asing, bukan yang jelimet-jelimet, bukan yang susah-susah dicari, tapi sesuatu yang gampang. Ternyata saya baru belajar di kota Roma itu, sabda Tuhan menyentuh hidup saya justru dari teks-teks yang sudah sering sekali saya baca.
Yang sudah sangat familiar banget saya baca. Jadi bukan teks yang baru nemu kayak tadi ya. Ayub 23 ayat 10. Bukan. Tapi ayat yang ternyata sudah menemani saya selama ini. Selama hidup saya dari kecil sampai dewasa. Yaitu Mazmur bab 23. Saya yakin Anda pasti kenal. Mazmur bab 23 adalah Tuhan adalah gembalaku. Ada nyanyinya, ada lagunya bukan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Silakan Anda lanjutkan sendiri lagunya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sederhana kekuatannya Romo Yosef, ternyata Anda tahu. Saya yakin juga banyak dari Anda yang kekuatannya teks ini. Mazmur bab 23. Itu betul-betul teks itu kalau dibaca. Kalau kita lagi sesek, kalau kita lagi capek, kalau kita lagi banyak pikiran, kusut, nyerah sih nggak mau, tapi mau berjuang itu kayak udah nggak ada tenaganya lagi. Nah, Mazmur bab 23. Anda nyanyiin boleh, Anda doain boleh, Anda daraskan boleh, terserah. Asal kita nangkep, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Iya ya, aku ini dombanya. Dibawa ke padang rumput yang hijau, digiring ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Kadang-kadang jalan menakutkan, kadang-kadang masa depan juga gelap, kabur semuanya. Tapi aku tidak takut bahaya, sebab aku tahu Tuhan menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu di kiri kanan melindungi aku, penghiburan bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau tidak akan membuat aku kelaparan, Tuhan. Secara makanan, secara rohani, Engkau tidak akan membiarkan anakmu ini kelaparan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengangkat aku ke atas, ke atas, ke atas. Itu jalannya, bukan menarik ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Waduh, itu mah dalam banget. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara-saudara, dua teks inilah yang menemani seorang Romo kecil yang gak pernah keluar negeri waktu itu. Sekalinya keluar negeri sendirian. Semuanya dituntun sama Tuhan. Saya udah pernah cerita di Malaysia, waktu itu transit. Saya gak tahu kan bahwa itu nyambungnya pakai kereta. Saya ikutin aja. Kata Tuhan kemana saya ikutin aja. Ternyata nyampe juga. Di Dubai itu airport segede begitu. Mau beli apa gak berani gitu ya. Tapi lewat-lewat aja tuh. Saya menemukan malaikat pelindung saya itu justru di kota Roma. Saya sebutnya Guardian Angel. Bapak tua berjanggut putih. Mohon maaf, ini saya masih haru. Tuhan tuh baik. Baik banget. Entah apa saya harus menjelaskan men-sharingkan supaya Anda ngerti Tuhan itu baik. Mungkin 1000 kata-kata saya gak akan cukup. Apa yang saya alami 4 tahun lalu berat banget. Sekarang kalau suruh ngulang lagi gak mau.
Nggak sanggup lebih tepatnya. Tapi kalau ngurang lagi disuruh merasakan kebaikan Tuhan, saya mau banget. Saya nggak tahu masa depan saya seperti apa nanti. Masih gelap. Tapi tangan Tuhan selalu menyertai. Kadang-kadang tugas yang banyak, kadang menakutkan sih. Tapi nggak menakutkan dulu waktu kuliah sih. Sekarang berat tapi nggak menakutkan karena nggak ada ujiannya. Ujiannya sekarang tuh ujian hidup, bukan ujian di atas kertas lagi. Ternyata betul-betul janji Tuhan iya dan amin buat hidup saya. Dengan 2 ayat yang tadi saya bacakan tadi. Sekarang kalau saya tengok ke belakang, saya mungkin akan menjumpai seorang Yosef yang umur 30 tahun waktu itu sendirian lagi jalan sendiri, dia bingung. Jalan pulang kuliah, dia habis diomelin sama dosennya. Dia lagi mungkin takut mau ujian. Dia lagi berlutut betul-betul pakai modal dengkul. Saya akan sapa, halo Yosef, kuat ya? Pasti kuat. Tuhan menyertai. Buat Anda juga, mungkin hidup Anda jauh lebih berat dari saya. Masalah Anda jauh lebih rumit dari saya. Beban hidup Anda jauh lebih berat dari saya. Tapi saya yakin senjatanya sama. Penyertaan Tuhan, janji Tuhan. Tuhan yakin dan percaya sama kita. Tuhan betul-betul janjinya iya dan amin. Maka saudara-saudara, kalau Anda sedang putus asa, lagi cemas, lagi khawatir, kesaksian saya ini mudah-mudahan menginspirasi buat Anda. Jangan pernah takut, Tuhan kita begitu hebat. Tuhan kita begitu baik. Kita setiap hari harus mengenal Dia baik. Sangat amat baik, teramat baik. Dia mencintai kita luar biasa. Dia membawa kita betul-betul asal kita tunduk, taat, berserah, dan berusaha tentunya. Tuhan, aku belajar, aku tahu ada Engkau di sampingku Tuhan. Aku lagi ujian Tuhan. Susah soalnya Tuhan. Aku tahu Tuhan Engkau menyertai aku. Tanganku ketika jawab ujian. Saya selalu ditemenin sama guardian angel saya. Malam sebelum ujian selalu nih guardian angel saya bisikin, Yosef, kamu belajar soal yang ini ya. Saya ikutin sih, saya belajar semua tapi saya fokus ke yang dikasih tahu dan itulah yang keluar. 4 tahun S2 seperti itu, nanti di S3 begitu juga. Si guardian angel ini pakai baju putih, janggut putih. Penyertaan Tuhan itu nyata, saudara-saudara. Maka jangan pernah merasa Anda berjuang seorang diri. Karena Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin besok saya akan live di Vatikan. Saya akan bawa Anda ke Porta Santa. Saya akan bawa Anda ke tempat-tempat yang mungkin banyak sejarahnya. Salam doa saya buat Anda. Bye-bye. Tuhan berkati.